Sambil berjaga-jaga, kita tetap mewarisi kebaikan dan melakukan firman Tuhan dalam kebersamaan. Dalam bahasa daerah Jayawijaya Papua, kalimat tersebut berbunyi, Niniwe dapuk hogon akorem dogolik awene etnogo hagari klagarowu. Itulah moto yang diusung oleh Persekutuan Katolik Jayawijaya atau PKJ Sesorong Raya. Para pengurus PKJ masa bakti 2023-2025 dilantik dan dikukuhkan secara resmi pada Jumat 14 April. Pelantikan dan pengukuhan dilaksanakan dalam sebuah Ekaristi Kudus di gedung gereja Stasi Joseph Fredenemets. Stasi ini merupakan bagian dari paroki Santo Arnoldus Jansen Malanu, Kota Sorong, Papua Barat. Ekaristi Kudus di gedung stasi yang berada di kawasan kilometer 10 masuk Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara ini berlangsung meriah dengan iring-iringan lagu serta pujian rohani yang dibawakan umat dalam bahasa daerah Mepago dan Lapago. Mepago dan Lapago merupakan 2 dari 7 wilayah adat yang ada di seluruh tanah Papua. Kedua wilayah adat tersebut hampir sebagian besar berada di kawasan Pegunungan Tengah yang saat ini telah terbagi dalam beberapa provinsi yang dimekarkan dari Provinsi Papua. Tidak hanya itu, kemeriahan Ekaristi Kudus juga ditandai dengan penggunaan busana tradisional dan aneka pernak-pernik khas Mepago dan Lapago yang dikenakan para pengurus dan umat stasi. Saudara-saudari sekalian bersedia untuk dilantik menjadi Badan Pengurus Persekutuan Katolik Jayawijaya Sesorong Raya atau PKJ? Ya, kami bersedia. Kalau demikian, marilah kita memohon bimbingan Allah Roh Kudus. Nyatakanlah janji kesediaan Anda di hadapan umat Allah. Bersediakah saudara-saudari sekalian menjalankan tugas yang dipercayakan kepada Anda? Ya, kami bersedia. Bersediakah Anda menjadi pelayan-pelayan Kristus di tengah umat Allah? Ya, kami bersedia. Kami mohon pandanglah dengan rela saudara-saudari yang hari ini mulai menjalankan tugas sebagai Badan Pengurus Persekutuan Katolik Jayawijaya PKJ untuk melayani umat beriman Katolik Jayawijaya dan sekitarnya dan juga seluruh sesama mereka. Kami mohon kiranya mereka sanggup menjalankan tugas pelayanan dan pengabdian mereka dengan jujur, tulus ikhlas dan penuh cinta, seperti Yesus yang datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Bimbinglah dan tuntunlah langkah mereka dengan terang Roh Kudus, agar mereka dengan setia dapat menjalankan tugas pelayanan mereka. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, sudilah Engkau mendengar janji setia saudara-saudari ini, dan berkatilah mereka demi kesejahteraan semua orang yang mereka layani. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembentukan PKJ diawali dengan sebuah forum diskusi antar sejumlah kalangan masyarakat asal Kabupaten Jayawijaya yang saat ini berdomisili di wilayah Sorong Raya. Forum diskusi yang melibatkan kalangan mahasiswa, pemuda, dan para tetua adat serta tokoh masyarakat itu kemudian bersepakat membentuk sebuah wadah atau kelompok kategorial umat Katolik. Kesepakatan bersama untuk membentuk PKJ dilandasi oleh beberapa pertimbangan, antara lain pentingnya kehadiran sebuah wadah untuk mengorganisir masyarakat Katolik Papua, khususnya yang berasal dari Lapago dan Mepago, guna membangun pemikiran-pemikiran secara sistematis, berlandaskan iman dan kekeluargaan. Wadah yang dibentuk nantinya akan mengakomodir para anggotanya untuk berpikir realistis secara bersama dalam rangka menyikapi perkembangan iman dan kehidupan di zaman yang semakin modern.
Pertimbangan lainnya yaitu perlunya membentuk dialektika mufakat antara sesama anggota dalam memutuskan dan mewujudkan sesuatu demi tercapainya kepentingan bersama. Dengan demikian, para anggota diharapkan dapat mengutamakan iman, logika, dan rasionalitas dalam mengambil tindakan dan memutuskan sesuatu demi terciptanya asas kekeluargaan secara harmonis. Sebagai tindak lanjut dari forum diskusi tersebut, maka dilakukanlah pemilihan badan pengurus. Pemilihan dilaksanakan dalam sebuah musyawarah di kediaman tokoh masyarakat Jayawijaya, Januarius Halup, pada 11 Mei 2020 lalu. Kami bentuk Persekutuan Katolik Jayawijaya itu kami bagaimana caranya mahasiswa bersama keluarga yang ada di wilayah Sesorong Raya ini. Karena kami jalan sendiri-sendiri, nah, oleh karena itu bagaimana caranya berpikir bahwa kami merampung satu organisasi untuk susah senang itu kami jalan sama-sama. Ya memang kata persekutuan ini kita bagaimana caranya adik-adik generasi itu selalu kalau jauh dari gereja. Jadi itu yang tujuan kami, bagaimana caranya dengan persekutuan ini kita merangkul mereka supaya punya orang di luar di sana stigma bahwa daerah Kilo 10 ini daerah yang sangat rawan, merah, artinya orang yang suka bikin kacau. Sebenarnya di dalam Kilo 10 sini tidak seperti begitu. Kami di sini orangnya baik-baik. Cuma 1-2 orang yang melakukan hal seperti begitu, tapi kami semua kena. Jadi kami tujuan bikin satu persekutuan ini supaya kami keluar bekerja bakti di luar di sana supaya orang melihat, oh ternyata orang-orang yang ada di Kilo 10 selama ini kami pikirkan itu ternyata mereka orang baik-baik. Itu tujuan kami. Bagaimana caranya daerah merah kita berusaha bikin supaya jadi hijau kembali. Itu tujuannya. Karena orang tidak menangkap bahwa di Kilo 10 ini daerah yang kacau, tidak. Itu memang misi kami, tujuan kami. Bagaimana caranya di sini dihijaukan begitu. Jadi orang yang datang juga rasa nyaman, begitu. Setelah resmi berdiri dan memiliki badan pengurus, Persekutuan Katolik Jayawijaya atau PKJ Sesorong Raya kemudian menetapkan visi organisasi. Visi yang diusung PKJ adalah mewujudkan solidaritas yang harmonis serta menjadikan organisasi sebagai saluran berkat Tuhan bagi sesama umat beriman. Untuk mencapai visi dimaksud, PKJ kemudian menetapkan 7 poin sebagai misi yang akan diemban, yaitu misi yang pertama adalah membangun relasi hubungan yang baik kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kedua, membangun dan mempererat relasi antara pimpinan gereja Katolik dari tingkat keuskupan, pastoran, stasi, lingkungan, serta seluruh umat Katolik dan umat beriman lainnya. Ketiga, terlibat dan turut berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan Tuhan. Keempat, turut berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan serta membangun hubungan yang harmonis antara sesama umat beriman. Kelima, merangkul jiwa-jiwa yang tertinggal dalam iman serta membangun pembinaan moral yang baik. Dan keenam, melaksanakan kegiatan peribadatan sebagai ungkapan iman yang benar dan tepat. Serta misi ketujuh yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat yang mengungkapkan solidaritas antar sesama warga gereja maupun warga masyarakat pada umumnya, terutama di wilayah Sorong Raya. Persekutuan Katolik Jayawijaya adalah kumpulan keluarga-keluarga berlatar belakang berasal dari suku Wamena dan sekitarnya. Namun bukan hanya mereka yang datang dari wilayah Jayawijaya saja, melainkan sebagaimana Anda bisa mendengarnya dalam pembacaan SK tadi,
beberapa dari daerah lain, tapi kemudian karena hubungan kekeluargaan masuk menjadi anggota persekutuan ini. Kelompok ini dari namanya menjadi khas Katolik, dalam arti bahwa orang-orang dari Jayawijaya yang beragama Katolik masuk dalam kelompok persekutuan ini. Dalam gereja, persekutuan umat beriman itu dikenal dan disebut dengan nama kelompok kategorial. Mereka hadir sebagai kelompok kategorial misalnya di stasi dan paroki ini, tapi juga mereka terlibat dan ada bersama dengan semua umat Katolik Jayawijaya lain yang ada di paroki-paroki lain di Kota Sorong ini. Pelantikan hari ini adalah pengesahan para pengurus yang sudah dipilih oleh para anggota sendiri untuk boleh menjadi satu tim pengurus yang memanage segala karya pelayanan sosial karitatif yang dibuat oleh warga Katolik dari Jayawijaya, sehingga kemudian sebagai suatu kelompok kategorial maka mereka diikutsertakan dalam pelayanan terhadap sesama umat beriman maupun orang-orang lain, baik di dalam stasi dan paroki ini maupun di paroki-paroki lain dan di tempat-tempat lain di sekitar Kota Sorong ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Santo Yosef, Prenda Demet. Demi nama Bapa,